Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kita kembali hadir bersama dialog khusus JTV Pacitan. Nah, kali ini kita akan membahas batik. Nah, bila kita berbicara batik, itu tentu sangat luas ya jangkauannya, baik itu terkait industri maupun perkembangan pasar penjualannya. Yang diharapkan lajunya yang cukup pesat nanti itu bahkan mampu bersaing dan menjadi produk unggulan di Kabupaten Pacitan. Hal tersebut juga tentu menjadi perajin yang tidak bekerja sendiri, melainkan ada campur tangan pemerintah. Nah, pemerintah ini juga akan menjadikan batik khas Pacitan ini dalam bentuk apresiasi melalui ajang promosi dan juga pemberian penghargaan. Pemerintah itu melalui Dekranasda akan memberi penghargaan pada insan batik melalui lomba ajang desain batik dengan tema Gebyar Pesona Pacitan 2021. Ajang ini juga tidak hanya di daerah Kabupaten Pacitan saja, melainkan juga tingkat nasional. Melakukan para desainer ini adu kebolehan dan juga akan membahas lebih lanjutnya malam hari ini. Kita bersama dengan Bapak Catur Wahyono, selaku Panitia Lomba Desain Batik Khas Pacitan. Selamat malam Bapak. Bagaimana kesibukannya malam hari ini? Wah, cukup panas ya. Iya, masih menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ya. Iya, alhamdulillah. Ya, untuk yang kedua ini ada Mbak Nova, yaitu perwakilan dari Dekranasda dan juga owner Batik Puspita. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Apa nih Mbak kesibukannya malam hari ini? Kalau malam hari ini lagi on di JTV. Iya. Khusus untuk JTV. Kayaknya untuk mempersingkat waktu langsung aja ini kita sharing dan juga berdialog tentang batik nih. Karena ini kan juga kondisi pandemi nih Mbak. Membahas lomba batik itu bisa nggak sedikit diceritakan perkembangan batik di Kabupaten Pacitan itu gimana? Langsung aja nih ke Mbak Nova dulu aja deh. Kalau untuk perkembangan lomba batik sendiri, alhamdulillah karena memang lomba ini dibuka untuk umum. Jadi lomba ini diselenggarakan untuk memperbarui ikon batik di Pacitan. Jadi sebelumnya ada motif pace yang sudah terdaftar dihukum sebagai salah satu ikon batik Pacitan. Nah, kita mau memperbarui ikon dari batik di Pacitan. Nah, salah satunya kita membuka ajang lomba desain motif untuk Pacitan. Karena kita membuka untuk umum se-Indonesia, jadi alhamdulillah yang sudah masuk terdaftar sebagai peserta sampai saat ini sekitar 130-an se-Indonesia. Bahkan ada dari Bali, dari Bekasi, dari mana-mana, ternyata lumayan banyak juga peminatnya gitu. Iya, kalian sekalian Mbak. Nah, tadi kan juga dijelasin ya sama Mbak itu kalau untuk memperbarui motif batik di Kabupaten Pacitan. Nah, untuk memperbarui ini nanti itu akan menghilangkan kayak misalkan nih batik pace itu di Kabupaten Pacitan itu terkenal pacenya gitu. Iya. Apakah dari desainer luar Kabupaten Pacitan itu bakalan tetap ada nggak sih gitu modelnya pakai pace kayak gitu gimana? Kita tidak akan menghilangkan apa yang sudah ada, jadi kita menambah ikon baru untuk Pacitan gitu. Jadi biar semakin beragam, semakin banyak pilihan motif yang ada di Pacitan. Tapi kalau untuk menghilangkan atau mengganti tidak. Jadi lebih ke ya ditambah lagi, jadi biar semakin bervariasi motif-motifnya. Oke, luar biasa Mbak. Nah, selama pandemi ini sendiri itu perkembangan batik di Kabupaten Pacitan itu seperti apa Mbak? Kalau untuk selama pandemi ini mungkin ada beberapa dari pengrajin yang sempat turun dari peminat pasarnya, tapi ada juga beberapa pengrajin yang mungkin sudah terbiasa penjualan di online, di sosial media, itu tetap stabil gitu. Cuman memang tidak dipungkiri ya, karena pandemi COVID ini pasti semua UMKM itu terkena dampaknya. Iya, luar biasa ya Mbak. Nih kalau menurut Bapak Catur sendiri, perkembangan batik di Kabupaten Pacitan ini bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Perkembangan batik di Pacitan cukup bagus ya. Jadi ke depan harapannya batik Pacitan tetap mau bertahan, makanya melalui ajang lomba desain batik ini bukan untuk mematikan ya, tapi memperkaya desain yang ada sebelumnya. Sebelumnya kita udah punya motif pace. Nah, harapannya melalui lomba desain di tahun 2021 ini kita akan melahirkan motif baru yang akan memperkaya motif khas di Kabupaten Pacitan. Dan seperti yang disampaikan Mbak Nova tadi bahwa alhamdulillah sampai hari ini
itu sudah ada 130-an lebih pendaftar di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai Jawa Timur banyak sekali, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Jakarta, bahkan yang dari Mataram juga ada. Nah, ini artinya insan batik, baik yang ada di lokal Pacitan maupun yang ada di luar ini sangat mendukung dari proses ini. Dan mudah-mudahan ini akan sesuai dengan harapan kami, ada motif yang luar biasa yang nantinya akan menjadi motif baru di Kabupaten Pacitan. Oke, jadi motifnya itu antara perpaduan antara kreativitas desain dari orang-orang wilayah Kabupaten Pacitan maupun luar Kabupaten Pacitan dipadukan dengan batik Pace di Kabupaten Pacitan. Seperti itu ya, Pak? Iya. Oke, kalau selama pandemi ini nih, gimana Pak menurut Bapak? Ya, apalagi di masa pandemi ini, seperti kita ketahui bahwa hampir semua ya UMKM terdampak negatif begitu. Akan tetapi banyak juga teman-teman pelaku UMKM yang positif juga, artinya dari segi omset itu meningkat. Nah, dalam dunia perbatikan ini, apa yang menjadi momen saat ini melalui lomba desain batik ini adalah salah satu inovasi dan kreasi yang disuguhkan oleh pemerintah daerah melalui Dekranasda untuk kemudian melahirkan inovasi-inovasi baru, sehingga dengan banyaknya motif yang baru kedepannya akan meningkatkan industri batik khususnya di Pacitan. Jadi meskipun ide dan gagasannya itu dari orang-orang luar Pacitan atau seluruh Indonesia, akan tetapi intisarinya tetap tentang Pacitan. Karena ketika kriteria yang masuk nanti di luar ketentuan dari panitia, tentu tidak akan menjadi pemenang. Makanya kami juga sudah menghadirkan dewan-dewan juri yang sangat berkapasitas di bidangnya, insya Allah di level nasional juga. Iya, luar biasa Bapak Catur nih. Bapak Catur sendiri ini kan berada dalam Dekranasda. Nah, kondisi pandemi juga kita alami ya Pak ya selama kurang lebih 2 tahun ini. Nah, bagaimana semangat dan juga giat para pengrajin batik agar tetap berkarya dan menjaga peralatannya agar tidak rusak ataupun bagaimana? Karena kadang kalau misalkan tidak dipakai gitu kan bisa rusak, bisa menurunkan efektivitas penggunaannya kayak gitu Pak. Oke, terima kasih. Apalagi di musim masa pandemi ini, di mana masa yang penuh dengan ketidakpastian, maka teman-teman pelaku UMKM khususnya di bidang batik harus benar-benar mengikuti, menyesuaikan apa yang diharapkan dari para konsumennya. Artinya akan berbeda begitu ketika sebelum dan sesudahnya. Maka itu dituntut untuk yang seperti saya sampaikan tadi, inovasi dan kreativitasnya, sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian melalui digital marketing dan seterusnya. Demikian, Mbak. Iya, luar biasa ya Pak ya, karena pandemi ini juga sangat-sangat ibaratnya bagi kita itu ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan ini menjadi menurun gitu kan. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Bapak Catur dan Mbak Nova ini terkait batik Pace, yaitu sudah terkenal dan sudah dipatenkan itu dengan ciri khas, ciri khusus yaitu motif Pace. Nah, karena memang sudah dipatenkan ini, motivasi dan tujuan dari ajang ini sendiri itu apa ya Mbak? Motivasi dan tujuan dari lomba ini sebenarnya sudah disebutkan tadi sama Pak Catur. Jadi kita mau lebih berinovasi lagi untuk motif-motif yang ada di Pacitan. Terus sekaligus kita mengembangkan seperti wisata, flora dan fauna, dan masih banyak lain-lainnya yang bisa masuk menjadi salah satu ikon Pacitan. Karena memang sebelumnya kita cuma punya Pace, jadi kita mengembangkan itu agar semakin banyak pengrajin Pacitan yang terus berinovasi di motif, di pewarnaan, dan di lain-lainnya. Luar biasa, karena di Kabupaten Pacitan sendiri ini juga terkenal akan lingkungan lautnya ya Mbak ya. Betul. Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara batik Pace dan juga wilayah laut kayak gitu. Selain itu juga pariwisata kayak yang goa dan lain sebagainya itu kan juga bisa dijadikan sebagai apa ya, contoh untuk desain kayak gitu ya Mbak ya. Dari hasil perlombaan ini sendiri nih Mbak, karena kan dipatenkan seperti motif Pace kemarin atau bahkan nanti akan dilakukan pematenan juga atau tidak? Jadi untuk salah satu motif yang nantinya akan terpilih itu akan menjadi salah satu motif khas
dari Pacitan, jadi akan kita patenkan. Mungkin bisa jadi nanti yang menang salah satu motif ketek ogleng atau mungkin salah satu motif stalaktit dan stalagmitnya Pacitan, itu nantinya akan menjadi salah satu ikon batik baru di Pacitan gitu. Iya, luar biasa sekali. Nah, ini untuk Bapak Catur nih. Karena ajang ini kan bukan hanya untuk kalangan masyarakat Kabupaten Pacitan saja, tapi juga untuk desainer dan pengrajin batik luar Kabupaten Pacitan, khususnya nasional ya Pak ya. Ini tuh konsepnya seperti apa Bapak, kalau bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Jadi terlahir dari gagasan awal bahwa Pacitan itu sangat kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya yang dimiliki cukup bervariasi, maka kalau hanya sekedar motif pace saja, tentu ini kurang pas begitu. Dalam artian banyak hal yang bisa digali, ya, seperti yang sampaikan Mbak Nova tadi, ada pantai, kemudian ada budaya-budaya yang bisa dijadikan ide kreatif mereka untuk kemudian melahirkan banyak inovasi dan kreativitas sehingga industri batik nantinya akan mampu lebih berkembang lagi dan lebih memasyarakat lagi. Begitu, Mbak. Iya, luar biasa nih Bapak. Oke, baik pemirsa, masih banyak lagi yang akan kami bahas dan jangan kemana-mana, tetaplah di dialog khusus JTV Pacitan.